Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Atif Syarifuddin dari Program Studi Sistem Informasi 2020. Jadi di video kali ini saya akan membaca hasil rangkuman saya yang dimana merupakan tugas kuis dari pertemuan 4 mata kuliah Enterprise Resource Planning, yang dimana isi tugasnya itu merangkum materi-materi sebelumnya dan dirangkum menjadi satu dalam bentuk file Word. Nah, ini merupakan hasil rangkuman saya. Langsung saja ke isi pembahasannya. Enterprise Resource Planning atau disingkat ERP. Enterprise Resource Planning atau yang disingkat ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan untuk menangani peran, mengintegrasikan dan mengoptimalisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi pada perusahaan. ERP merupakan sebuah perangkat lunak yang saat ini banyak digunakan perusahaan besar dunia, khususnya Indonesia. Karena ERP merupakan sebuah sistem yang mengelola seluruh aktivitas perusahaan ke dalam satu aplikasi. Konsep dasar ERP. Konsep dasar ERP adalah mengintegrasikan tiap lain dalam manajemen perusahaan secara transparan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Melalui sebuah jaringan yang terintegrasi, satu departemen dapat mengakses data departemen lain dengan mudah. Evolusi sistem ERP. Pada dasarnya cikal bakal sistem ERP muncul pertama kali di tahun 1960-an, di mana saat itu ada suatu sistem informasi yang disebut MRP atau Material Requirement Planning. Jadi MRP ini menjadi tahap awal dari terbentuknya software ERP dengan menawarkan konsep perencanaan kebutuhan material. Seperti di sini ada urutan perkembangannya. Di tahun 1960 ada Material Requirement Planning, 1970 ada Closed Loop MRP, 1980 ada Manufacturing Resource Planning, MRP 2, 1990 Enterprise Resource Planning, dan 2000-an Extended ERP. Jadi yang pada tahap pertama yang 1960 ini merupakan Material Requirement Planning atau MRP yang merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material, yang dimana area fungsionalnya itu inventory management dan production. Lalu yang tahap 2 itu 1970 ada Closed Loop MRP yang merupakan sederetan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP, terdiri atas alat bantu penyesuaian masalah prioritas dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Untuk area fungsionalnya ada inventory management, production, dan engineering. Lalu yang tahap ketiga, yang pada tahun 1980-an, yang merupakan Manufacturing Resource Planning atau MRP Mark II, merupakan pengembangan dari Closed Loop MRP yang ditambahkan 3 elemen, yaitu perencanaan, penjualan, dan operasi, antarmuka keuangan, dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Lalu untuk area fungsionalnya itu ada inventory management, production, engineering, finance, dan human resource management. Lalu selanjutnya pada tahap 4 ada enterprise resource planning. Nah, merupakan perluasan dari MRP Mark II, yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis, diantaranya integrasi keuangan, rantai pasok, dan meliputi lintas batas fungsi organisasi, dan juga perusahaan dengan dilakukan secara mudah. Untuk area fungsionalnya ada inventory management, production, engineering, finance, human resource management, dan delivery. Nah, lalu yang tahap kelima yang tahun 2000-an ada Extended ERP atau ERP Mark II. Merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan tahun 2000 serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Untuk area fungsionalnya yaitu supplier management, inventory management, production, engineering, finance, human resource management, delivery, sales and marketing, dan customer support. Lalu selanjutnya karakter sistem ERP. Pada awalnya ERP berfokus untuk otomasi fungsi-fungsi back office,
misalnya seperti akuntansi dan keuangan, pembelian atau pengadaan procurement dan pergudangan, logistik, produksi dan perawatan, sales dan distribusi, dan penggajian dan kepegawaian. Kemudian fungsi front office juga dimasukkan ke dalam ERP seperti CRM atau Customer Relationship Management dan SRM, Supplier Relationship Management, seperti yang ada di gambar ini. Nah, yang pada gambar ini merupakan perbedaan dari sebuah perusahaan yang menggunakan ERP dan tidak. Lalu selanjutnya modul Enterprise Resource Planning. Secara modular, software ERP terbagi atas modul utama yakni operasi serta modul pendukung yakni finansial dan akuntansi serta sumber daya manusia. Yang pertama ada modul operasi yang dimana isinya ada general logistik, sales and distribution, material management, quality management, customer service, production planning and control, dan yang terakhir ada project system. Yang kedua ada modul finansial dan akuntansi. Jadi modul finansial dan akuntansi ini menyediakan fasilitas untuk menjalankan fungsi manajemen keuangan dan mendukung analisis berbagai lokasi bisnis. Yang dimana ada general accounting, financial accounting, controlling, investment management, treasury, enterprise controlling. Lalu yang ketiga ada modul sumber daya manusia, yang dimana ada personal management, personal time management, payroll, training, and event management, organizational management, dan travel management. Lalu selanjutnya, jenis enterprise resource planning. Ada dua jenis ERP saat ini, yaitu open source ERP dan proprietary ERP. Open source software dapat diperoleh dan digunakan secara gratis tanpa perlu membayar lisensi. Pada umumnya yang mendapatkan software ini dari internet. Sementara proprietary ERP ialah software ERP yang mempunyai lisensi di bawah hak hukum pemegang hak cipta. Untuk mendapatkan ERP software proprietary, kita harus membayar lisensi kepada pemegang hak cipta software tersebut, yang biasanya untuk mendapatkan akses secara full atau fitur secara komplit. Nah, di sini merupakan contoh dari software ERP. Yang pertama ada open source ERP yang free. Ada Empire, Open Bravo, ERP Next, Odoo, Dolibar, yang terakhir Easy ERP, dan sebenarnya masih banyak contoh lainnya. Lalu untuk yang proprietary ERP atau yang berbayar itu ada AFS, SAP, Oracle, Infor, Epicor, dan Microsoft Dynamics. Dan seperti yang open source juga masih banyak lainnya ERP yang proprietary. Lalu ada keuntungan dan kelemahan ERP. Keuntungan menggunakan ERP adalah yang pertama mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua, menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga, menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak unit bisnis dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya adalah kelemahan dari ERP sendiri, yaitu yang pertama, terbatasnya kustomisasi dari software ERP. Yang kedua, sistem ERP sangat mahal. Yang ketiga, perkayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. Yang keempat, ERP sering sulit beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Selanjutnya, sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, yang keenam, data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat sehingga meningkatkan risiko kehilangan informasi yang sensitif jika terjadi pembobolan sistem keamanan. Lalu tujuan sistem Enterprise Resource Planning. Tujuan sebuah perusahaan menggunakan ERP diantaranya adalah untuk otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise, menghasilkan informasi yang real time, dan memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Selanjutnya, arsitektur enterprise resource planning.
Sistem ERP yang ada pada saat ini kebanyakan menggunakan sistem arsitektur 3-tier atau lebih. Komponen-komponen arsitektur 3-tier tersebut adalah Presentation Layer. Presentation Layer merupakan sarana bagi pengguna untuk menggunakan sistem ERP. Presentation Layer dapat berupa sebuah aplikasi atau sistem berbasis desktop atau sebuah web browser atau sistem berbasis web yang memiliki graphical user interface atau GUI. Pengguna dapat menggunakan fungsi-fungsi sistem dari sini, seperti menambah dan menampilkan sebuah data. Lalu selanjutnya ada application layer. Lapisan ini berupa server yang memberikan layanan kepada pengguna. Server merupakan pusat bisnis role, logika fungsi dan yang bertanggung jawab menerima, mengirim, dan mengolah data dari dan ke server database. Database layer berisi server database yang menyimpan semua data dari sistem ERP. Database layer bertanggung jawab terhadap manajemen transaksi data. Lalu selanjutnya bisnis proses re-engineering. Bisnis proses adalah sejumlah aktivitas yang merubah sejumlah input menjadi sejumlah output yang berupa barang dan jasa untuk orang-orang lain atau proses yang menggunakan orang dan alat. Jadi seperti ini merupakan bisnis proses. Supplier input your process. Proses kita, inputnya adalah customer dan mendapatkan feedback. Lalu apa itu bisnis proses re-engineering? Bisnis proses re-engineering adalah perancangan ulang mendasar dan perancangan ulang radikal sistem bisnis untuk mencapai peningkatan dramatis dalam ukuran kinerja kontemporer yang kritis, seperti biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Gambar di bawah ini merupakan siklus dari BPR cycle. Dari sini, identify proses, review, update, analysis, as is, design to be, test, dan implement to be yang terus berputar menjadi sebuah siklus. Ada 5 komponen penting dalam sebuah organisasi yang terlibat ke dalam BPR, yaitu diantaranya pertama, pimpinan puncak dan pimpinan teratas perusahaan. Yang kedua, seseorang atau tim. Yang ketiga, tim strategis dan pengarah. Yang keempat, pemuka re-engineering. Yang kelima, pimpinan tim. Yang keenam, semua bekerja sama. Lalu selanjutnya, pergerakan utama dalam BPR. Yang pertama, kompetisi global. Pengaruh adanya globalisasi atau dan berkembangan pasar bebas. Lalu kemajuan teknologi. Banyak jenis barang dan jasa yang dapat ditawarkan kepada konsumen dengan harga yang makin terjangkau. Peranan BPR dan langkah-langkah proses BPR. Bagaimana BPR dilakukan? Pertama, memposisikan diri untuk perubahan. Yang kedua, melakukan diagnosa mengenai proses sekarang. Yang ketiga, mendesain kembali proses. Yang keempat, transisi menuju desain baru. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah proses dari bisnis proses re-engineering atau BPR. Dari membuat kerangka proyek, lalu menciptakan visi, nilai, dan tujuan. Selanjutnya membuat desain, baru mengenai operasi bisnis. Selanjutnya ke pembuktian konsep, merencanakan implementasi, memperoleh persetujuan implementasi, lalu implementasi di perubahan di desainisasi. Dan selanjutnya transisi ke tahap continuous improvement. Nah, lalu selanjutnya faktor keberhasilan bisnis proses re-engineering. Ada 5 kunci faktor keberhasilan BPR, yaitu yang pertama ada vision, gambaran tentang apa yang dikehendaki yang menyangkut hal orang, produk, layanan, proses, fasilitas, kultur, dan pelanggan. Yang kedua ada skills. Skills diperlukan seseorang agar mampu melaksanakan tugas-tugas yang perlu dalam proses baru. Lalu yang ketiga ada insentif, penghargaan dan pengakuan seseorang agar dapat melakukan perubahan yang direncanakan secara lebih sungguh-sungguh. Yang keempat ada research, sumber termasuk orang, dana, informasi, data, fasilitas, dan setiap peralatan yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Yang kelima ada action plan, perencanaan serangkaian aktivitas, penanggung jawab, dan jadwal waktu serta target yang dibuat secara cukup rinci. Hasil yang diharapkan dari proses BPR yaitu perbaikan proses sekitar 50% sampai 100%, serta pengurangan biaya secara drastis namun dapat meningkatkan kecepatan, mutu, dan jasa dari sebuah perusahaan. Kesalahan yang dilakukan saat proses re-engineering. Kesalahan yang tidak dapat memaksimalkan dari proses engineering salah satunya adalah salah proses, tidak fokus, mengabaikan semuanya kecuali desain proses, mengabaikan nilai dan keyakinan, terlalu cepat menyerah, terlalu cepat puas, tidak mau berubah budaya, selalu salah arah, salah tunjuk pemimpin, kurang investasi, kerja sampingan, serta pembatasan perubahan. Nah, tantangan bisnis proses re-engineering.
Yaitu tantangan yang ada dalam membangun sebuah PR dalam perusahaan. Yang pertama adalah resistensi, mempertahankan kualitas perusahaan selama proses bisnis diperbaiki atau diperbarui. Lalu biaya, dengan melakukan BPR, perusahaan perlu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Nah, yang ketiga ada tradisi, beradaptasi dengan sistem baru yang telah dibangun dengan BPR. Sumber daya manusia dari perusahaan harus berubah dari tradisi atau sistem sebelumnya dengan sistem yang baru, yang dibuat baru. Waktu, butuh waktu bagi perusahaan untuk menjalankan sistem baru secara sempurna. Yang terakhir ada kehilangan pekerjaan, dikarenakan sistem baru yang dibangun, yang biasanya sebuah pekerjaan dilakukan secara manual, karena sistem baru ini dapat dilakukan secara otomasi. Hal ini menyebabkan beberapa pegawai dalam sebuah perusahaan kehilangan pekerjaannya. Nah, berikut adalah yang dibacakan tadi merupakan tantangan dari BPR, pembuatan BPR dalam sebuah perusahaan. Nah, lalu kesimpulannya dari hasil rangkuman ini adalah ERP adalah sebuah sistem yang diperuntukkan kepada perusahaan dengan tingkat kompleksitas yang cukup tinggi, di mana terdapat banyak departemen pada perusahaan tersebut, dan data antara satu departemen dan departemen yang lain akan berhubungan dan diperlukan. BPR adalah perancangan ulang mendasar dan perancangan ulang radikal sistem bisnis untuk mencapai peningkatan dramatis dalam kinerja kontemporer yang kritis seperti biaya, kualitas layanan, dan kecepatan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan BPR adalah visi, keterampilan, insentif, sumber daya, dan action plan. BPR diharapkan dapat memperoleh hasil bagi perusahaan, yaitu perbaikan proses 50-100%, pengurangan biaya, serta peningkatan kecepatan mutu dan jasa. Berikut merupakan hasil rangkuman saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, dan audio yang sedikit kurang jelas karena memang ada suara lagi hujan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.